Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini saya akan membahas sebuah judul 5 perkara yang dapat menjauhkan kita dari maksiat. Ini berangkat dari sebuah kisah. Suatu hari ada seorang laki-laki pergi menemui Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah seorang tokoh sufi. Ia adalah seorang penyembuh penyakit hati. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku adalah orang yang berdosa. Sebutkanlah kepadaku apa yang dapat membuatku agar bisa berhenti melakukan dosa." Jadi ini permintaan dari seseorang laki-laki itu kepada Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, "Jika engkau mampu melakukan 5 perkara, maka engkau tidak akan tergolong kepada pelaku maksiat." Artinya kalau dia bisa melakukan 5 hal ini, maka dia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, laki-laki itu bersungguh-sungguh mendengarkan nasihat dari Ibrahim. Kemudian ia berkata, "Sebutkanlah apa yang ingin engkau katakan, wahai Ibrahim." Ibrahim bin Adham berkata, "Jika engkau akan melakukan perbuatan dosa maksiat kepada Allah, maka jangan engkau makan rezeki dari Allah." Laki-laki itu merasa heran. Ia bertanya, "Bagaimana mungkin engkau mengatakan itu, wahai Ibrahim? Sedangkan semua rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu apa jawaban Ibrahim? Ibrahim berkata, "Nah, jika engkau mengetahui seperti itu, apakah layak bagimu memakan rezeki Allah, kemudian engkau melakukan perbuatan maksiat kepada Allah?" Lelaki itu menjawab, "Tidak, wahai Ibrahim." Lalu dia melanjutkan permintaannya, "Sebutkanlah yang kedua." Ibrahim bin Adham berkata, "Jika engkau akan melakukan perbuatan maksiat, maka janganlah engkau tinggal di negeri milik Allah ini." Maksudnya jangan tinggal di bumi ini. Laki-laki itu kembali heran. Dan dia berkata, "Bagaimana mungkin engkau mengatakan itu, wahai Ibrahim? Sedangkan semua negeri ini adalah milik Allah." Ibrahim bin Adham berkata, "Nah, jika engkau mengetahui hal itu, apakah layak bagimu tinggal di negeri milik Allah sedangkan engkau berbuat maksiat kepadanya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, wahai Ibrahim." Kemudian dia melanjutkan permintaannya, "Coba sebutkan yang ketiga." Ibrahim bin Adham berkata, "Jika engkau ingin melakukan perbuatan maksiat, maka carilah tempat di mana engkau tidak dilihat oleh Allah. Kalau engkau sudah merasa bahwa engkau tidak akan dilihat oleh Allah, maka lakukanlah perbuatan maksiat itu di tempat itu." Laki-laki itu terdiam, lalu dia berkata, "Bagaimana mungkin engkau mengatakan itu, wahai Ibrahim? Bukankah Allah Maha mengetahui tentang semua rahasia? Bukankah Allah mengetahui yang dinyatakan dan yang disembunyikan? Mendengar hentakan kaki semut di atas batu hitam pekat di tengah malam yang gelap gulita. Bukankah Allah mengetahui hal itu?"
Setelah itu Ibrahim bin Adham berkata, "Nah, jika engkau sudah meyakini hal seperti itu, apakah pantas engkau melakukan maksiat kepada Allah?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, wahai Ibrahim." Kemudian laki-laki itu meminta kepada Ibrahim, "Sebutkan yang keempat." Ibrahim bin Adham berkata, "Apabila malaikat maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, coba katakan kepada malaikat maut, 'Tundalah hingga masa tertentu, wahai malaikat maut, karena aku belum siap.'" Laki-laki itu berkata, "Bagaimana mungkin engkau mengatakan demikian, wahai Ibrahim? Sedangkan Allah telah berfirman, 'Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.' Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya." Ibrahim Adham berkata kepadanya, "Nah, jika engkau sudah memahami dan meyakini bahwa apabila datang kematian engkau tidak bisa menundanya, lantas bagaimana mungkin engkau masih mengharapkan keselamatan?" Laki-laki itu menjawab, "Benar, wahai Ibrahim, aku tidak akan bisa selamat." Kemudian laki-laki itu melanjutkan permintaannya kepada Ibrahim, "Sekarang sebutkan yang kelima, wahai Ibrahim." Ibrahim bin Adham berkata, "Jika malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang berada di dalam neraka, datang kepadamu untuk memasukkanmu ke dalam neraka jahanam, maka janganlah engkau pergi bersama mereka." Hampir saja laki-laki itu tidak mendengarkan syarat yang kelima ini. Dia berkata sambil menangis, "Cukup, wahai Ibrahim. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya." Kemudian laki-laki itu pun rajin beribadah hingga ia meninggal dunia. Semoga bermanfaat.